dibilang gitu kan makin kayak kepikiran kayak jangan mikir tentang gajah, jadi gambar gajah kan. Jadi kayak salah satu idola saya yang saya tunggu-tunggu dan akhirnya bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan Sherina Munaf. Bu, gue mesti ngasih tahu ya. Ini kalau misalnya produser gue yang lama tahu nih, kita Zoom bareng dengan Sherina Munaf, ada yang ngejerit, Bo. Produser gue itu ngefans sama lo dari zamannya Petualangan Sherina. Sampai detik ini dia udah punya anak. Kalau ditanya film favorit dia apa, dia bilangnya Petualangan Sherina. Thank bisa ganti you. film lain. Salam buat dia. Yes. Tapi bicara sebagai seorang yang punya kesibukan banyak idol kita semua ini, selama masa pandemi ngapain aja, Bu? Selama masa pandemi ini lucu ya, kayak sibuk banget tapi ngapain sih sebenarnya gitu ya, karena aku juga emang aku tuh lagi di tengah mengerjakan sesuatu yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menyiapkan itu gitu. Dan tapi aku nggak, there's so much secrecy in what I'm doing karena we don't want to reveal it too soon gitu. Semua masih push gitu. So selama pandemi ini aku meneruskan apa yang seharusnya sedang dikerjakan sih. Dan kasih clue dong, apa gitu kira-kira apa? Bentuknya apa? Sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita dengar. Sesuatu yang selama ini aku kerjain berhubungan dengan kemampuan aku, kebetulan ya itu aja gitu ya di bidang musik. Musik. Ya di situ-situ lah musik ya, dan ya itu salah satu cluenya. Dan sekarang aku lagi menulis lagu. Jadi memang aku dari Pil, aku lagi menulis lagu untuk 2 project yang berbeda. Yang akan kita satu persatu kita rilis gitu. Cuman untungnya sih aku merasa sangat beruntung karena pekerjaanku itu bisa aku kerjakan di sini gitu. Aku bisa tetap di rumah gitu, di rumah, dan ternyata banyak sekali meeting yang bisa dilakukan tanpa harus tatap muka gitu. Itu yang aku sadarin gitu. Walaupun fatigue juga ya kadang-kadang gitu, kita pengen ketemu orang juga, cuman ternyata ternyata ini untuk persoalan kecil-kecil ini kita nggak perlu selalu akhirnya travel time segala macam ketemu gitu, bisa dari rumah gitu. So I feel very blessed in that way. Nggak semua orang bisa kayak gitu. Oke. Satu juga yang pengen dibahas di sini terakhir itu saya ketemu Sherina, I think it's last year. Jumat ya, hari Jumat aku ingat karena acaranya Jumat. Yes. Hari Jumat it's Friday di acara Boss Foundation. Boss Foundation adalah Borneo Orangutan Survival Foundation. Kami support kepedulian sesama terhadap orangutan, dan Sherina juga termasuk campaign awareness-nya dari orangutan. Why do you do that? Yeah. Why do I do that? It's a long story. If you want to listen nggak apa-apa ya. Aku juga sebenarnya bukan orang yang awalnya terlalu aware dengan isu environment awalnya. Jadi aku beneran menjalani hidup aja gitu. And then it all started from my little sister who's actually more aware of these kind of things gitu. Dia lebih aware. Dia yang duluan menjadi vegetarian. Dia menjadi vegetarian karena I think it was a conscious decision dari dia mengenai environment gitu. Dan and then I learned from her. Awalnya ya of course it's your little sister, ketawain dulu gitu loh. Ngapain sih dia ribet banget gitu. Tapi udah gitu akhirnya dia jelasin kenapa. Terus aku merhatiin dia, dan dia juga mempunyai awareness kepada just nature. Dia anaknya emang aktif, seneng di lingkungan gitu. Terus dan dari BWSF ini sebenarnya dari dia dulu gitu. Terus I had the privilege untuk ke sana bareng sama dia dan melihat langsung bagaimana semuanya dikelola gitu loh. Aku melihat bagaimana selain dari isunya sendiri, aku juga melihat bagaimana kepedulian orang-orang yang bekerja di sana dengan isu yang mereka dukung gitu. Oke, saya serahkan kepada Hilbram pemilihan katanya keberanian lah. Oke. Ceritain dong. Jadi apa yang dirasakan dan seperti apa sih hutan Indonesia itu? Kita cuma ngeliatnya antara dari Net Geo sama Discovery aja soalnya. Kayak kalau hutan itu aku udah beberapa kali pengalaman sebelumnya sama BWSF ini. Jadi kan Petualangan Sherina syutingnya juga di hutan ya beberapa. So I guess that's an introduction. Petualangan Sherina. Terus juga aku sering banget ikut trekking gitu-gitu. Jadi aku emang suka gitu ya di bermain-main di hutan gitu. Terus yang untuk sama BWSF ini, aku ada nervousnya dikit karena memang banyak dikasih tahu dulu sebelumnya bahwa nanti ada pacet loh. Oke. Nanti begini loh. Lintah. Ya, lintah. Nanti mereka nggak peduli siapa lo bakal kena pacet. Ya masa pacetnya nanya dulu, Mbak, artis bukan. Aduh
Bapak Kim tuh punya kaos lucu banget loh. Nanti deh aku coba cari deh quote-nya. Pacet don't care, man. Pacet tuh. Oh, pacet. Lo mau status sosialnya apa juga mereka bakal makan. Jadi di hutan semua tuh sama derajatnya gitu. Katanya emang bener sih gitu, Pacet pinter. But anyway, soal Pacet-Pacet ini di warn. Terus begitu aku juga dikasih tahu bahwa perjalanannya akan panjang dan berat. Jadi of course ada ketakutan sedikit gitu. But then once I do it, nagih sih. Nagih banget karena itu kita akhirnya bisa menghirup udara yang bersih, kita melihat hijau, kita melihat alam dan segala macam landscape-nya yang berbeda-beda, terus naik perahu kelotok 4 jam itu walaupun awalnya waduh mesinnya gede banget, tapi you'll get used to it and I love it gitu loh. Dalam perjalanan BOSF dari membesarkan orangutan itu sampai akhirnya ngerilis ke hutan gitu. Jadi nangis nggak sih pas ngelepas gitu? Nangisnya kayaknya aku delay kali ya. Aku ketika ngelepas itu kan ada banyak sekali ya aturan di kepala gitu. I mean like pertama posisinya harus gini, jangan jarinya ada di dalam apa namanya jangkauannya dia gitu loh. Karena mau gimana pun juga kan orangutan ini mungkin ketika masih kecil terbiasa dengan babysitter, tapi kan mereka di-raise untuk menjadi orangutan liar. Mereka nggak boleh attach sama kita, nggak boleh. Jadi we're dealing with wild animal tanpa manusiakan mereka gitu loh. Jadi it's not like that jadi gegabah gitu loh, ngerasa kita kenal mereka bakal nggak apa-apa, enggak, mereka liar gitu loh. Jadi ada banyak sekali yang bermain di kepala saat itu dan di warn bahwa kamu jangan takut, kalau takut dia bisa ngerasain. Dibilang gitu kan makin kayak kepikiran kayak jangan mikir tentang gajah, jadi gambar gajah kan. jadi ada itu, tapi ketika akhirnya lepas dan melihat dia ke atas pohon dan kadang-kadang ada kontak mata juga gitu ya dari dia sama kita gitu. Now that's a bit lumayan emosinya tergugah gitu. Oke. Gitu. One last question sebelum kita tutup, yaitu adalah Instagram Sherina Sina. Iya. 254 post, 1 juta followers, 0 following. Yes, apa tuh pertanyaannya? I think you know, semua orang ini titipan pertanyaan semua orang. Kenapa 0 following? Emang nggak pernah lihat-lihat Instagram orang lain atau gimana sih? I try to make that life separate aja sih. I feel like right now I'm enjoying Twitter more. Karena kayak seru aja, kayak netizen di Twitter tuh rame gitu ya. Polarized banget gitu loh, bener dari yang super setuju dengan apa yang aku usung gitu dengan yang beda banget cara pandangnya, and then you just see this plethora of thoughts gitu, dan melihat konsekuensi dari berbicara salah atau melihat orang-orang yang berhati-hati. It's just an interesting landscape gitu kalau Twitter. Kalau Instagram mungkin aku melihatnya itu memang berbasis foto, berbasis lebih ke sesuatu yang nggak se-spicy Twitter aja gitu kayaknya. But I enjoy interacting with people on Instagram gitu. Although I try to keep it separate supaya nggak terlalu it's more business I think untuk berkomunikasi mengenai project-project dan selanjutnya gitu. Dan saat ini kan belum bisa ngomong apa-apa, jadi ya follownya 0 aja dulu deh. Oke.